Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah drama romantis asal Jepang yang berjudul Hansamu Suito atau Handsome Suite dalam bahasa Inggris alias pakaian tampan dalam bahasa Indonesia. Film ini keluaran tahun 2008 dan mengisahkan kisah cinta seorang pria gemuk yang sangat baik hati dengan seorang wanita cantik yang juga baik hati. Namun, di tengah perjalanan kisah cinta mereka, si pria membuat si wanita kecewa hingga si wanita memutuskan untuk meninggalkan si pria. Saat sedang berputus asa, dia menemukan sebuah pakaian ajaib yang membuatnya berubah menjadi seorang pria tampan. Kemudian, datanglah seorang wanita jelek yang baik hati ke dalam kehidupan si pria. Namun anehnya, pada akhir cerita, si pria jelek tadi justru bersatu dengan si wanita cantik. Apa yang terjadi? Apakah si wanita jelek yang baik hati tadi akhirnya dibuang karena kalah cantik? Mari kita simak cerita lengkapnya hanya di layar cerita. Ini adalah kisah Oki Takuro, seorang pria yang berwajah jelek dan berbadan gemuk. Tapi dia memiliki sifat yang sangat ramah dan sangat rajin bekerja. Selain itu, dia juga dikenal sebagai orang yang baik hati. Tetapi, Takuro memiliki selera humor yang kuno. Hal ini membuatnya kesulitan beradaptasi dengan selera wanita modern. Takuro memiliki penampilan yang sangat tidak menarik dan saking jeleknya, dia telah ditolak oleh 101 wanita secara berturut-turut. Prestasi itu datang dengan sebuah rekor, yaitu 52 wanita yang menangis sedih karena ditembak oleh Takuro, dan 25 diantaranya melaporkan Takuro sebagai seorang stalker. Takuro juga memiliki beberapa kebiasaan buruk, seperti tidak bisa menahan bersin dan suka mengupil ketika berpikir. Namun sifat baiknya membuat usahanya ramai dan selalu dikunjungi oleh teman-teman dekatnya. Namun pada pagi itu, Takao Yamada bercanda dengan mengatakan kalau Takuro akan sangat bahagia jika dia memiliki seorang kekasih. Mendengar hal ini, Takuro langsung menjadi sedih dan segera menutup diri. Namun siapa sangka datang seorang wanita cantik yang melamar pekerjaan di warung makan Takuro. Wanita itu adalah Hiroko Hoshino. Diam-diam wanita ini sangat mencintai sikap Takuro. Dia selalu teringat kenangan masa mudanya ketika melihat Takuro memaafkan seseorang yang tidak mampu membayar makanannya. Hiroko sangat tertarik dengan kebaikan Takuro. Hal itu membuatnya bertekad untuk melamar pekerjaan di toko milik Takuro agar dia bisa semakin dekat dengan orang yang dianggapnya sebagai pria baik. Keberadaan Hiroko disambut baik oleh para sahabat Takuro, bahkan mereka menyemangati Takuro untuk mengungkapkan perasaannya kepada Hiroko. Karena ragu untuk mengambil inisiatif, Takuro hanya bisa termenung di sebuah taman. Saat itulah ada seorang pria misterius yang mendatangi Takuro. Pria itu bernama Sawada yang bekerja di sebuah toko pakaian Aoyama. Sawada juga menawarkan sebuah baju yang bisa mengubah hidup Takuro jika dia mengunjungi pakaian di tempat dia bekerja. Sore harinya setelah bekerja, Takuro menyajikan masakan kepada Hiroko dan Hiroko mengatakan bahwa yang dia rasakan saat ini adalah cinta, sebuah cinta sejati. Takuro menjadi salah tingkah dan secara tidak sengaja mengucapkan kalau dirinya telah jatuh cinta juga kepada Hiroko. Hiroko mencoba menahan rasa bahagia di dalam hatinya, lalu dia bertanya alasan Takuro mencintainya. Takuro bingung menjawabnya karena baru kali ini ada wanita yang tidak langsung lari mendengar pernyataan cintanya. Takuro pun menjawab kalau dia sangat menyukai Hiroko yang sangat cantik dan menawan. Mendengar jawaban Takuro, Hiroko menjadi sangat sedih dan kecewa. Ternyata pangeran baik hati di dalam impiannya hanya mampu melihat dirinya dari kecantikannya saja. Dia sangat kecewa karena cinta dari Takuro bukanlah cinta sejati. Hal ini membuat Hiroko berkata kalau dia sangat kecewa dengan perlakuan Takuro kepadanya. Hiroko segera pergi dan berhenti bekerja di toko milik Takuro. Hal ini membuat perasaan Takuro hancur. Pagi itu, Takuro teringat dengan tawaran Sawada. Dia pun berinisiatif untuk mengunjungi toko pakaian tempat Sawada bekerja. Kedatangan Takuro segera disambut oleh Sawada dan Shiraki, sang manajer di toko tersebut. Shiraki dan Sawada segera membawa Takuro ke sebuah ruangan rahasia di toko tersebut. Di sana, dia dipaksa mencoba sebuah pakaian yang diberi nama Handsome Suite, sebuah pakaian yang membuat penggunanya menjadi seorang pria yang tampan. Tentu saja Takuro tidak percaya dengan klaim konyol tersebut, apalagi pakaian tersebut terlihat seperti Marshmallow Man, seekor hantu raksasa dari film Ghostbuster. Tapi kemudian, Shiraki membuka bajunya dan berubah menjadi seorang pria tua yang berwajah jelek. Hal ini membuat Takuro ingin mencoba pakaian tersebut. Takuro sangat takjub dengan perubahan pada dirinya. Untuk pertama kalinya dia bisa melihat kakinya sendiri. Dia segera mencoba berbagai pakaian yang ada lalu memilih salah satu yang dia sukai. Setelah menemukan pakaian yang menurutnya paling nyaman dan tampan, dia segera membeli pakaian tersebut.
Shiraki juga mengajarkan fitur perubahan suara pada Takuro, dan Takuro memilih suara yang ngebass yang menurutnya bisa membuat wanita gemetaran saat mendengarnya. Sebelum meninggalkan toko pakaian Aoyama, Shiraki berpesan untuk menghindari air panas ketika menggunakan pakaian tersebut dan meminta Takuro untuk menikmati hidupnya yang ganteng. Seketika itu juga perlakuan semua wanita berubah kepadanya. Berbagai kejadian lucu terjadi padanya, seperti para wanita yang selalu tersenyum, hingga mendapatkan berbagai layanan dari wanita yang jauh lebih baik. Saat sedang menikmati harinya yang baru, Takuro diberhentikan oleh Akira Kamiyama. Akira Kamiyama adalah seorang model promoter. Kamiyama segera menawarkan kontrak modeling kepada Takuro. Tentu saja hal ini membuat Kamiyama senang. Keesokan harinya ketika Takuro bekerja, dia masih membayangkan pengalaman bahagianya kemarin. Hal ini membuat teman-temannya khawatir dengan kesehatan mental Takuro. Saat itu juga datanglah Motoi melamar pekerjaan. Para sahabat Takuro agak keberatan karena mereka masih ingin Hiroko kembali ke kedai tersebut. Namun Takuro langsung menerima Motoi tanpa memikirkan penampilannya. Bahkan dia menyatakan kalau penampilan tidaklah penting untuk bekerja di kedai miliknya. Jawaban ini membuat Motoi sangat bahagia dengan pekerjaan barunya. Keesokan paginya, Motoi bekerja dengan sangat giat. Hal ini membuat para sahabat Takuro menerima Motoi dengan lebih baik. Namun mereka masih saja mengolok-olok Motoi karena dia tidak cantik seperti Hiroko. Mendengar perkataan para pelanggan, Motoi hanya membalasnya dengan candaan yang membuat suasana kedai semakin menyenangkan. Selesai bekerja, Takuro merasa sangat kelelahan dan Motoi memijati punggung Takuro. Motoi mengucapkan terima kasihnya karena Takuro tidak melihatnya dari penampilannya. Takuro justru menjawab kalau suami Motoi pastilah sangat bahagia karena Motoi sangat rajin dan pandai memijat. Motoi kemudian menjawab kalau posisi tersebut kosong. Hal ini sempat membuat Takuro sedikit terperangah, namun ternyata semua ini hanyalah sebuah candaan. Keesokan harinya Takuro menyamar menjadi dirinya yang tampan. Dia menamai dirinya sebagai Kyonin Mitsuyama. Di modeling agensi milik Kamiyama, keberadaan Mitsuyama sangat menghebohkan. Seolah-olah apapun yang dilakukannya adalah sesuatu yang mempesona. Hal ini membuat Raika, seorang model senior yang bertingkah seperti seorang diva, tertarik dengan Mitsuyama. Namun Raika justru menjadi sangat marah dan mengusir Mitsuyama ketika dia tahu alasan Mitsuyama menjadi model hanya karena modeling tampak menyenangkan. Sebelum pergi, Mitsuyama menanyakan kepada Raika, kenapa dia tidak pernah tersenyum. Raika kaget mendengar pertanyaan itu. Raika hanya menjawab kalau dia tidak menyukai senyumannya. Mitsuyama mengatakan, wajah terbaik seseorang adalah ketika dia tersenyum dan tertawa. Lalu Mitsuyama melakukan sebuah adegan konyol yang berhasil membuat Rika tertawa. Hal ini membuat Raika menjadi tertarik dengan Mitsuyama dan mengajak Mitsuyama makan malam di rumahnya bersama sahabat Raika. Ternyata sahabat Raika adalah Shinsuke dan Hisae yang juga sahabat dekat Takuro. Saat makan malam, Mitsuyama berhasil memukau temannya dengan menunjukkan kemampuan masaknya yang lihai. Namun di malam itu, sempat terjadi banyak kesalahan yang sangat lucu yang hampir membocorkan identitas Takuro sebagai Mitsuyama. Ketika pulang, Takuro merasa sangat kelelahan memainkan peran Mitsuyama dan sekali lagi hampir membocorkan identitasnya ketika berbicara dengan sahabatnya yang bernama Yone. Pagi hari buta berikutnya, ketika Takuro sedang menyiapkan bahan masakan, Motoi datang dan memberikan sebuah gelang yang bisa memutar lagu kesayangan Takuro, yaitu My Revolution. Hal ini tentu saja membuat Takuro sangat senang. Ketika bekerja, tangan mereka tidak sengaja bersentuhan. Hal ini membuat mereka merasa ada sebuah chemistry yang bereaksi. Karena berpikir kalau Motoi telah menikah, Takuro segera meminta maaf dan meminta untuk melupakan kejadian tersebut. Namun Motoi dengan lihai menganggap kejadian itu hanyalah sebuah kecelakaan biasa sambil menanyakan Takuro apakah ada seseorang di dalam hatinya. Hal ini membuat Takuro menjadi teringat dengan Hiroko. Dia segera menceritakan pertemuannya dengan Hiroko dan Motoi menyambutnya dengan sebuah senyuman. Aksi penyamaran Takuro sebagai Mitsuyama terus berlanjut dan Mitsuyama dengan cepat menjadi seorang model yang sedang naik daun. Hal ini membuat Yuki Osawa, seorang model yang tersingkir dengan kehadiran Mitsuo, menjadi jengkel. Dengan wajah tampan dan popularitasnya, Mitsuyama selalu dikelilingi oleh wanita cantik, sesuatu yang sama sekali tidak pernah terbayang saat dia menjadi Takuro. Di puncak popularitasnya, dia melihat Hiroko yang sedang berjalan. Dengan percaya diri, dia mencoba untuk menggoda Hiroko, namun disambut dengan dingin oleh Hiroko. Bahkan Mitsuyama tampak seperti seseorang yang sangat menjengkelkan di mata Hiroko, karena dia terus memamerkan ketampanan dan popularitasnya di mata Hiroko. Lalu Hiroko menjawab kalau dia hanya menyukai orang yang bisa melihat dirinya sesungguhnya.
Tidak percaya bahwa Mitsuyama ditolak, Takuro berpikir kalau Hiroko hanya merasa malu saja. Penolakan Hiroko ternyata mempengaruhi kehidupan Takuro. Sekali lagi, dia jatuh dalam kesedihan. Di saat dia sedang bersedih, Motoe menelpon dan mengajaknya berbelanja karena sedang ada diskon tisu. Melihat betapa murungnya Takuro, Hiroko mencoba untuk menghiburnya dengan mengajaknya bermain. Mereka bermain untuk memfoto orang yang bahagia di sekitar mereka. Awalnya Takuro enggan dengan permainan konyol ini, namun akhirnya dia merasakan ada kebahagiaan di sana. Di sini Takuro sadar bahwa kadang hal sepele di sekitar kita bisa menjadi sangat bermakna jika kita menikmatinya. Sifat Takuro yang sangat baik diiringi dengan ketampanan dan popularitas Mitsuyama membuat Raika sangat menginginkan Mitsuyama. Raika mencium Mitsuyama di tempat parkir lalu membawanya ke rumahnya. Namun saat mereka hendak bercinta, Mitsuyama terus memikirkan Hiroko dan mengulur waktu. Dia beralasan ingin mandi sebelum berhubungan. Namun alangkah celaka, dia melupakan peringatan Shiraki kalau Handsome Sweet tidak boleh terkena air panas. Di kamar mandi, Mitsuyama perlahan berubah menjadi Takuro. Dan Takuro pun memilih untuk meninggalkan Raika untuk menutupi kebocoran identitasnya. Keesokan harinya, Raika menjadi sangat marah kepada Mitsuyama. Namun Mitsuyama berhasil meyakinkan Raika kalau dia hanya belum siap. Mitsuyama juga meminta Raika untuk memberikannya sedikit waktu sebelum melanjutkan hubungan mereka ke tingkat yang lebih jauh. Akhirnya, Raika percaya dan menerima penjelasan Mitsuyama. Lalu Kamiyama datang dan menyuruh Mitsuyama untuk menjadi model untuk produk mandi. Saat tahu kalau Mitsuyama harus melakukan adegan mandi air hangat, dia jadi sangat ketakutan dan melarikan diri dari pekerjaannya. Hal ini membuat Osawa curiga. Dia menganggap kalau Mitsuyama pasti menutupi sesuatu hingga membuatnya takut dengan air hangat. Osawa segera menyusun rencana jahat untuk menjatuhkan Mitsuyama. Malamnya pada perayaan ulang tahun fiktif Mitsuyama, Kamiyama menawarkan sebuah kontrak baru yang memiliki nilai besar. Selain itu, Raika juga memberikan hadiah untuk Mitsuyama di kamarnya. Hal ini membuat Mitsuyama sangat bahagia karena pada akhirnya dia bisa merasakan cinta. Namun tanpa diketahui siapapun, Osawa mulai beraksi. Osawa berencana untuk menumpahkan kopi panas ke Mitsuyama untuk membongkar rahasia Mitsuyama. Untungnya saat Mitsuyama tersiram air panas, tiba-tiba listrik padam untuk menyorot kue ulang tahun yang dibawa masuk ke dalam ruangan. Melihat kesempatan kabur, sekali lagi Mitsuyama melarikan diri. Mitsuyama kembali ke toko pakaian Aoyama untuk membeli Handsome Sweet baru. Kali ini Takuro meminta pakaian yang tahan air panas. Shiraki pun memperkenalkan Handsome Sweet versi terbaru. Namun, jika Takuro mengenakan pakaian Handsome Sweet ini, maka perubahannya akan menjadi permanen. Dengan kata lain, Takuro harus berhenti menjadi Takuro dan berubah menjadi Mitsuyama selamanya. Pilihan ini membuat Takuro bingung, dan saat dia berpikir di pinggir jalan, dia selalu mendengar pujian untuk Mitsuyama. Kesedihan Takuro semakin menjadi ketika dia dituduh telah melecehkan seorang wanita di bis dan langsung dipukuli oleh massa. Teman-teman Takuro segera membayar jaminan untuk Takuro, namun Takuro merasa sangat sedih dan meninggalkan teman-temannya tanpa berkata apapun. Sesampainya di kedai, dia bertemu dengan Motoe. Motoe langsung membela Takuro dan mengatakan kalau Takuro tidak mungkin melecehkan seorang wanita. Saat itu, Takuro ingin mengungkapkan rahasianya. Dia ingin Motoe juga merasa cantik karena berpikir kehidupan Motoe pasti sama susahnya dengan hidupnya. Namun sebelum selesai mengatakan apapun, Motoe menghentikan Takuro dengan nasihat agar Takuro bahagia menjadi dirinya sesungguhnya. Motoe lalu pergi meninggalkan Takuro sendiri dan Takuro merasa sangat sedih. Tak selang berapa lama Hiroko datang dan menanyakan sesuatu kepada Takuro. Awalnya Hiroko meminta maaf telah mendadak pergi meninggalkan pekerjaannya, lalu mengatakan bahwa dia sangat bahagia saat Takuro menyatakan perasaannya pada dirinya. Namun hal ini justru membuat Takuro marah dan merasa dikasihani oleh Hiroko. Takuro menuduh Hiroko tidak mengerti perasaan orang jelek seperti dirinya karena Hiroko terlahir cantik. Hal ini membuat sedih Hiroko dan Hiroko bertanya siapa yang bisa selalu bersamamu dan tetap tersenyum. Hiroko menjawab dia ingin bersama dengan seseorang yang bisa membuatnya tertawa. Lalu Hiroko lari meninggalkan Takuro. Saat sedang sendiri, tiba-tiba imajinasi Mitsuyama muncul dan mengajak Takuro untuk bersatu dengannya selamanya. Hal ini membuat Takuro mantap dan memutuskan untuk menjadi Mitsuyama selamanya. Kesuksesan terus diraih oleh Mitsuyama. Sementara itu, Motoe dan para sahabat Takuro senantiasa menanti kepulangan Takuro. Dan Motoe memutuskan untuk tetap membuka kedai milik Takuro. Dia segera berangkat untuk berbelanja. Di tengah jalan, Motoe mengalami kecelakaan dan Yone menelpon Takuro. Dia mengabarkan kalau Motoe mengalami kecelakaan saat sedang berbelanja agar kedai miliknya tetap buka.
Hal ini membuat Mitsuyama menjadi bingung. Di tengah catwalk, Mitsuyama terhenti dan tidak bisa melanjutkan pekerjaannya. Dia mengatakan dia sangat merindukan Motoe yang selalu membuatnya tersenyum. Hal ini membuat Mitsuyama sadar dia telah sangat mencintai Motoe. Mitsuyama melarikan diri dan berusaha melepaskan Handsome Sweet miliknya. Kamiyama berusaha menghentikan Mitsuyama. Saat tangan Kamiyama menggenggam pergelangan tangan Mitsuyama, suara lagu My Revolution terdengar dari gelang yang diberikan Motoe. Ternyata Takuro masih menggunakan gelang tersebut saat menggunakan Handsome Sweet permanen miliknya. Dia segera membelah pergelangan tangannya dan usahanya membuatnya terbebas dari Handsome Sweet permanen miliknya. Hal ini mengejutkan rekan sesama model hingga mereka pingsan karena terkejut. Saat Kamiyama memasuki ruang ganti, dia melihat Takuro, orang yang jelek yang tidak dikenalnya dalam keadaan telanjang. Kamiyama menjerit histeris karena melihat Handsome Sweet yang menyerupai kulit manusia. Takuro terus berlari sambil mengambil berbagai pakaian yang bisa diraihnya. Sesampainya di rumah sakit, Takuro menjadi histeris dan langsung berteriak memanggil Motoe. Namun ternyata Motoe baik-baik saja. Justru sang pengendara motor yang cedera berat karena terpental ketika menabrak Motoe. Para sahabat Takuro pun mengolok-olok Takuro yang begitu mencemaskan Motoe. Hal ini membuat Takuro lega. Lalu Takuro mengungkapkan perasaannya bahwa dia merasa sangat bahagia ketika bersama Motoe. Hal ini membuat Motoe sangat terkejut dan ketika Motoe bertanya alasannya, Takuro menjawab bahwa dia ingin tertawa bersama Motoe. Jawaban inilah yang ditunggu Motoe. Lalu Motoe mengungkapkan rahasianya. Ternyata Motoe adalah Hiroko yang menyamar menggunakan ugly sweet alias pakaian jelek. Ternyata Hiroko menyamar untuk menilai Takuro. Bisakah Takuro mencintainya apa adanya? Sebuah plot twist yang sangat indah dan menyenangkan dan terasa jauh lebih nikmat karena kehadirannya tidak diperkirakan sebelumnya. Dan cerita pun berakhir bahagia karena pada akhirnya Takuro dan Hiroko bisa bersatu tanpa keraguan.